Audio Jungle. Audio Jungle. Semua yakin dan percaya ya bahwa pembelajaran bahasa dan sastra berbasis permainan itu melibatkan pengintegrasian pembelajaran yang efektif melalui fitur unik permainan seperti penceritaan interaktif, tantangan pemecahan masalah, dan lingkungan yang imersif. Imersif itu pencelupan yang pemeragaan apa yang ada dalam sebuah perkuliahan. Jadi memperagakan dalam sebuah perkuliahan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan memikat. Saya yakin semua sepakat dengan ini ya. Nah, manfaatnya pasti dia akan menciptakan struktur yang terkesan tidak formal. Sehingga dia merasa tidak belajar tapi belajar. Merasa bermain tapi belajar. Jadi tidak dalam bentuk kesadaran bahwa dia belajar harus pegang, harus ini tidak. Tapi dalam keadaan santai tapi belajar. Banyak hal yang diperoleh. Menciptakan konsep dan keterampilan baru, memberikan kesempatan unik untuk menguji dan memvalidasi efektivitas konten pembelajaran, dan belajar sambil melakukan atau learning by doing. Nah, dari situ maka prinsip permainan untuk pembelajaran itu yang pertama perhatikan tujuannya. Tujuan perkuliahannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Perhatikan. Tidak boleh deklinasi, tidak boleh penyimpangan. Jadi jangan sampai waktu hilang hanya untuk bermain. Lalu ada penyimpangan. Semuanya tertuju pada tujuan perkuliahan atau tujuan pembelajaran di kelas. Lalu lihat sasarannya, siapa yang belajar di situ. Apakah anak baru, apakah perempuan semua, apakah laki-laki semua, apakah mahasiswa lama, apakah orang-orang tua. Ini harus menjadi kunci dalam sebuah permainan. Nanti akan menyesuaikan permainannya sesuai dengan sasarannya siapa. Lalu topiknya apa? Topik ini terkait dengan materi, kemasan materi yang untuk menunjang keberhasilan tujuan. Lalu jenis permainannya apa, cara bermainnya bagaimana, media permainannya apa, dan nanti evaluasinya seperti apa. Kalau prinsip ini kita pahami betul, kita dapat menjalankan permainan itu. Kemudian rambu permainan yang sukses itu pertama adalah azas kemanfaatan. Jangan sampai melakukan permainan yang tidak ada manfaatnya untuk perkuliahan itu. Jangan sampai melakukan permainan yang tidak ada manfaatnya bagi sasaran kita. Jadi yang pertama itu azas kebermanfaatan. Yang kedua konteks. Konteks ini penting, apakah dia di dalam kelas, apakah dia dalam bentuk kelas, bentuk lingkaran, bentuk U, bentuk baterai, dan seterusnya. Konteks itu menentukan apakah siang, apakah malam, apakah hujan, apakah di awal perkuliahan di pagi hari. Ini sangat menentukan konteks itu. Kemudian permainan itu harus praktis karena permainan itu tidak boleh mengganggu inti dari perkuliahan itu. Meskipun nanti perkuliahan itu diintegrasikan, diasimilasikan atau diinterseksikan melalui permainan. Jadi permainan itu harus praktis, mudah dikelola, mudah dicapai, dan dosen atau guru waktunya tidak terbuang hanya untuk menyiapkan sebuah permainan. Jadi permainan itu harus praktis. Nah, azas yang keempat, rambu-rambunya adalah harus joyful. Joyful itu dia harus menarik dan menantang. Kemenarikan itu sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan perkembangan zaman, dan mereka akan senang dan lupa kalau itu kuliah. Tetapi sebenarnya kuliah. Jadi dia akan berkesan. Upayakan permainan itu berbasis visual. Mengapa? Karena dalam belajar itu nanti sekian puluh tahun yang diingat seseorang itu adalah visual. Contoh, kita punya teman bernama umpama Sukiran, ya Sukiran. Ketika disampaikan Sukiran, kita lupa.
tapi ketika diberikan wajahnya baru dia akan ingat. Jadi visual itu sesuatu yang mudah diingat dalam pembelajaran oleh seseorang dibanding dengan nama. Ya, jadi 4 azas itu kebermanfaatan, kontekstualnya, kepraktisan, dan menantangkan. Itu yang harus diperhatikan atau joyful. Bila dilakukan dengan baik dan dipadukan secara efektif dengan tema dan tujuan permainan, seperti yang saya sampaikan tadi, mekanisme permainan dapat menimbulkan rasa penasaran. Jadi peserta itu akan penasaran, ya, sehingga kalau bisa game itu ada scaffolding-nya. Scaffolding itu menurut biasa penyangga awal atau N+1 atau zone proximate, zona perkembangan terdekat. Jadi permainannya jangan terlalu tinggi, terlalu jauh, tapi jangan terlalu rendah yang sudah mereka ketahui. Jadi dia harus ada scaffolding-nya atau zone proximate, perkembangan terdekatnya, atau kalau biasa saya nyebut N+1. Harus menimbulkan rasa penasaran dan menimbulkan antisipasi dari peserta. Dia akan mikir, saya disuruh apa ini, saya harus apa ini, saya harus apa, begitu, sehingga munculkan kesiapan dan kegembiraan yang nyata terkait dengan penceritaan yang menarik. Dosen-dosen, guru yang menerapkan permainan, dia harus entertain, harus betul-betul punya daya kemenarikan, ya, karena menarik itu sangat penting dalam sebuah permainan. Nah, sehingga syarat guru atau dosen dalam bermain itu, yang pertama dia harus berperan aktif. Aktifnya tidak mendominasi, tapi aktif sebagai pemandu. Yang aktif adalah pesertanya, tapi kita aktif untuk memantau, aktif untuk berposisi di mana, aktif untuk mengecek perkembangannya seperti apa. Guru dan dosen tidak perlu khawatir ketika peserta tidak bisa bermain. Tidak perlu khawatir. Nah, guru harus punya kemampuan mengaitkan kurikulum. Jadi mengaitkan kurikulum itu akan menjadi sempurna. Dia harus mahir memfasilitasi pembelajaran, harus memperhatikan kontekstual dan pedagogisnya, pengetahuan berkembang yang seiring dengan waktu, lalu mengidentifikasi, mempelajari, dan memasukkan permainan untuk pembelajaran. Ini teramat penting. Game itu mudah dipelajari, tetapi susah untuk dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukan ketika dunia implementasi. Dia hanya sebatas ada di pikiran, tapi begitu di pelaksanaan, dia susah. Audio Jungle. Audio Jungle.